Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kula hormati para bapak, para ibu, al-hadirun wal hadirat, jamaah salat maghrib dan insyaallah sekaligus salat isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa hadir di masjid ini guna melaksanakan ibadah salat maghrib dan insyaallah sekaligus salat isya secara berjamaah. Untuk itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap aktivitas yang kita tunaikan sepanjang kehidupan kita, termasuk pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah para bapak ibu sekalian, sebagai wujud dan mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah, kita duduk sejenak di masjid ini guna sama-sama taklim bersama. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita pelajari pada malam hari ini tidak sekedar menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran, tetapi juga lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pengetahuan yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini izinkan kami untuk sedikit bisa membaca. Kita baca bersama beberapa surat atau beberapa ayat di dalam Al-Quran yang setidaknya ayat-ayat itu bisa kita pelajari dan kita renungkan sebagai acuan nantinya ketika kita harus memilih pemimpin dalam Al-Quran. Jadi bagaimana kita bisa menentukan pilihan yang terbaik sehingga kita tidak ragu dan bisa berdampak kebaikan untuk negara kita tercinta sebagai bentuk kecintaan kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran izinkan kami sedikit mengutip setidaknya ada 5 surat atau 5 ayat yang boleh jadi ini bisa kita jadikan sebagai dasar, ya, dasar utama yang bisa kita jadikan acuan untuk siapa kita memilih dan bagaimana nanti dampaknya yang bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang ke-73. Jadi harapan kami ketika kita sudah belajar ini kemudian kita yakin untuk siapa kita memilih, kepada siapa kita harus memilih, karena tanggal 14 Februari itu sudah dekat. Jadi izinkan kami sekedar untuk nitip-nitip mawon,
Di dalam surat Al-Anbiya ayat 37 ayat 73 Gusti Allah dawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa aqamas salata wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu. Beberapa ayat yang akan kita baca Allah memberikan rambu-rambunya dulu. Yang pertama, calon pemimpin itu harus punya iman. Iman itu gambarannya mereka harus dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Wa ja'alnahum a'immatan. Kata Allah, kami telah jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin atau imam. Jadi a'immah itu bentuk jamak dari imam. Kalau imam itu satu atau tunggal, kalau a'immah itu jamak. Jadi kalau diterjemahkan para pemimpin atau pemimpin-pemimpin itu. Wa ja'alnahum a'immatan. Dan kami telah jadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin. Nah, pemimpin itu menurut Al-Quran bagaimana pemimpin itu? Terusan ayatnya yahduna bi amrina. Mereka itu harus mampu memberikan arahan, memberikan petunjuk bagaimana orang-orang di bawahnya itu bisa menjalankan perintah Allah. Jadi mereka mengajak untuk orang-orang di bawahnya itu, orang beriman, pemimpin yang beriman mengajak kepada perintah Allah. Jadi diharapkan mereka bisa memberikan petunjuk kepada rakyatnya supaya rakyatnya itu bersemangat dalam menjalankan perintah Allah. Yahduna bi amrina. Jadi implementasi iman itu ya dengan menunjukkan perintah Allah itu, ini perintah Allah, ini perintah Allah, ini perintah Allah. Jalankan, tunaikan. Kemudian terusan ayatnya wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Dan juga kami wahyukan kepada mereka ya dengan pemahaman mereka itu fi'lal khairat. Ini ada bentuk jamak. Kalau khair itu satu, kalau al khairat itu jamak. Jadi mereka juga mampu mengarahkan bagaimana kemudian orang-orang di bawahnya itu selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, pemimpin itu tidak memberikan kebaikan kecuali mereka pasti memberikan kebaikan terlebih dahulu pada dirinya. Memberi contoh. Bukan memberikan contoh yang buruk, tapi memberikan contoh yang baik. Fi'lal khairat. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa iqamus shalah. Pemimpin itu harus mendirikan salat, istiqomah salatnya, istiqomah ibadahnya, wa ita'az zakat, dan juga menunaikan zakat. Jadi ilustrasinya para Bapak Ibu sekalian, iqamus salat itu pemimpin itu kuat hubungannya dengan Allah, sekaligus wa ita'az zakat mereka juga kuat hubungannya dengan sesama. Jadi peduli dengan sesama. Jadi hablum minallahnya baik, kira-kira maknanya seperti itu. Plus hablum minallahnya juga baik. Dua-duanya jalan. Wa iqamas salati wa ita'az zakah. Di penghujung ayatnya Allah menyampaikan wa kanu lana abidin. Dan mereka tetap istiqomah dalam beribadah. Artinya apa? Kata Allah, hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Para pemimpin itu selalu istiqomah dalam beribadah. Jadi implementasi yang pertama itu pemimpin itu harus beriman. Cari dari pilihan-pilihan yang ada, kira-kira yang menurut jenengan itu yang mana yang terbaik. Dari sekian yang baik pasti ada yang terbaik. Standar kebaikannya apa? Standar kebaikannya tadi itu ada 4 tadi ya. Yang pertama yahduna bi amrina. Yang kedua wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Yang ketiganya wa iqamus salat, kemudian yang keempat wa itaiz zakah. Yang kelimanya
mereka istiqomah dalam menjalankan 4 hal itu. Itu kriteria pertama menurut ayat ini. Sampun, okay? Jadi nanti saya tidak menentukan siapa yang terbaik, terserah jenengan mau pilih nomor 1, nomor 2 terserah, atau nomor 3. Tapi standarnya kita pakai Al-Quran dulu, supaya kita tidak salah dalam memilih, karena nanti dampaknya itu sampai 5 tahun ke depan. Jangan sampai kita menyesal dengan pilihan kita, ternyata apa yang kita bayangkan dengan orang yang kita senangi ternyata meleset semuanya. Naudzubillah min dzalik. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bisa kita simak beberapa ayat yang lain dalam surat Shad. Surat Shad, karena waktu kita terbatas nih. Surat Shad itu surat ke-38, ayatnya ayatnya ke-26. Ya Dawud, niki Allah khitabkan, Allah tujukan ini untuk Nabi Dawud alaihissalam. Ya, ketika itu beliau menjadi seorang khalifah, sebagai seorang raja. Sikap apa yang diinginkan oleh Allah dari seorang nabi yang bernama Dawud itu? Ya Dawud, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan. Inna, sesungguhnya kami, ja'alnaka, telah menjadikan kamu khalifatan, seorang khalifah atau seorang penguasa. Kita terjemahkan atau kita tafsirkan aja sebagai seorang yang punya kewenangan. Siapapun penguasanya, ya tidak harus presiden, mungkin menteri atau anggota DPR atau DPRD yang mau, mereka punya kedudukan atau punya kewenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, inna ja'alnaka fil ard, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ulangi, sesungguhnya kami telah jadikan kamu, wahai Daud, sebagai seorang penguasa fil ardi, di muka bumi. Nah, terus kemudian perintah Allahnya apa? Fahkum bainan nasi bil haqq. Ya. Kalau bahasa kita itu, kalau sebagai seorang penguasa di muka bumi, maka ketika harus menentukan kebijakan, bahasa kita sekarang seperti itu ya, membuat kewenangan, membuat satu keputusan, ya kata Allah, fahkum bainan nasi bil haq. Maka buatlah kebijakan itu dengan cara yang hak. Hak itu hak yang benar. Jadi maksudnya kira-kira gambaran tafsirnya begini. Perjuangkan yang hak, katakan yang hak itu adalah yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Jangan sampai seorang penguasa itu memperjuangkan yang batil, kemudian yang hak tidak ditampakkan atau tidak dimunculkan. Bukankah kita berdoa nih, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ini yang harus kita mohonkan sama Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu adalah hak, yang benar itu adalah benar, yang itu yang harus diperjuangkan sebagai seorang penguasa atau seorang pemimpin atau seorang pejabat. Dan berilah kami kekuatan untuk bisa mengikuti yang hak. Wa arinal batila Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang hak itu adalah hak, benar adalah benar, dan beri kemampuan kepada kami untuk bisa mengikuti yang hak. Karena banyak orang tahu yang hak tapi nggak mau tahu, ya sudah tidak mau mengikuti yang hak. Tahu yang hak tapi nggak mau mengikuti yang hak, justru yang batil yang dia ikuti. Maka kita mohon seperti itu. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang batil itu batil, dan beri kekuatan kepada kami untuk bisa menghindari yang batil. Karena banyak orang sudah tahu batil tapi tetap mereka mengikuti yang batil, bukan meninggalkan yang batil. Kalau kita punya kewenangan yang di dalam kehidupan masyarakat, maka perjuangkan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Jangan diwale-wale. Sing salah dadi bener, sing bener dadi salah. Ini yang berbahaya. Maka perintah Allahnya, ya kata Allah, fahkum bainan nasi bil haq. Terusan ayatnya, wala tattabi'il hawa, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu, keinginanmu.
sehingga lebih mengedepankan kepentingan. Kadang-kadang orang itu milih seseorang bukan karena orang itu menurut dia benar, tapi dia senang. Kenapa kok senang dengan pemimpin itu? Karena dia punya kepentingan. Kalau paslon itu jadi, saya jadi menteri. Kalau paslon itu jadi, saya jadi anggota dewan. Kalau penguasa itu jadi terpilih, maka saya jadi duta besar di sebuah negara, misalkan begitu. Jadi memperjuangkan yang batil jadinya. Padahal dia tahu yang dia ikuti itu adalah salah. Tetapi dia punya kepentingan, jadi lebih memilih yang salah daripada yang benar. Maka sering saya sampaikan, jangan pernah memilih seseorang yang kita senangi, padahal kita tahu bahwa orang tersebut masih ada yang lebih baik daripada orang yang kita senangi. Jangan memilih orang yang kita senangi, sementara kita mengetahui ada yang lain yang lebih baik dari orang yang kita senangi. Berdasarkan kepentingan kita. Nah, kadang-kadang politik itu kan begitu ya. Politik kepentingan namanya. Nah, itu batil menurut Allah dalam Al-Quran. Wala tattabi'il hawa, itu yang nama bahasa Al-Qurannya disebut mengikuti hawa nafsu namanya. Dan jangan kau ikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah. Kalau kamu ikuti, maka kamu akan tersesat dari jalan Allah. Fayudillaka an sabilillah. Salah seperti itu, Allah menegaskan kamu akan tersesat loh nanti. Kamu akan keluar dari petunjuk dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang tersesat atau menyesatkan dari jalan Allah, lahum adzabun syadid. Maka bagi mereka itu adab yang luar biasa panasnya. Naudzubillah. Jadi kalau memang benar ya pilih yang benar. Ya, kalau masih ada yang lebih baik, pilih yang lebih baik. Walaupun kita tidak menganggap yang lain itu jelek, baik, cuman ada yang lebih baik begitu loh. Karena kita nggak punya kepentingan apa-apa, beda dengan orang yang punya kepentingan. Biyen boloe saiki mungsoni. Biyen mungsoni saiki dadi boloe. Dalam perpolitikan kan begitu. Ini nanti bisa menyesatkan dari jalan Allah. Oke? Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal qiyamah. Mengapa mereka lebih memilih sesat dari jalan Allah? Kenapa? Kata Allah, bima nasu yaumal hisab. Karena mereka lupa dengan hari perhitungan. Mereka lupa dengan hari akhir. Mereka lupa dengan hari akhirat. Sehingga yang lebih mereka kedepankan hawa nafsu, ya, kepentingan, sehingga mereka pun sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan akan cenderung menghalalkan segala cara walaupun bisa merugikan orang lain. Ini prinsip. Maka konteksnya pemimpin itu harus tidak zalim. Bukan orang yang zalim. Ya, bukan orang yang menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Mereka pasti proporsional. Benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Kalau sekarang kan gak karu-karuan hukumnya. Nah, ini masalahnya, nggih. Itu yang kedua. Nanti jenengan terserah mau milih yang mana ya. Kita ngaji aja deh, nggak bicara politik. Yang ketiga, pemimpin itu harus amanah menurut Al-Quran. Amanah ini apa? Kepercayaan. Kepercayaan rakyat untuk calon pemimpin yang mau dia pilih. Ya. Nah, amanah ini sifatnya titipan, sifatnya. Ya, rakyat nitip kepada seseorang supaya menduduki jabatan tertentu. Kalau disalahgunakan menjadi orang yang khianat. Lawan katanya al-amanah itu al-khianah. Ya, orang itu berkhianat. Sehingga di dalam kitab Tafsir Al-Maraghi, itu beliau menyampaikan begini, amanah itu setidaknya meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama itu tanggung jawab dia dengan Allah. Ya, jadi bukankah amanah itu tanggung jawab? Istri kita, anak kita, itu amanah Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus punya tanggung jawab kepada mereka. Ya, menggaulinya dengan yang terbaik, memberikan nafkah, memberikan perlindungan, begitu. Pemimpin juga begitu, harus ada tanggung jawab dia dengan Allah. Jadi sebenarnya jabatan itu ada tanggung jawab.
di hadapan Allah. Artinya ada hisabnya. Nggak kemudian Allah biarkan begitu aja, ada tanggung jawab dia dengan Allah. Ini kata Al-Maraghi, yang pertama ada tanggung jawab hablum minallah, yang kedua ada tanggung jawab hablum minan nas. Jadi kalau punya kebijakan kan maslahat atau madarat kan yang merasakan kan rakyatnya pasti. Kalau rakyatnya enak ya enak hidupnya rakyat kan begitu. Tapi kalau salah ya berarti kebijakannya salah sehingga tidak ada keberpihakan terhadap rakyatnya. Padahal itu ada tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin terhadap sesamanya, hablum minan nas. Ya, kemudian yang ketiga kata Al-Maraghi dalam kitab tafsir Al-Maraghi disebutkan amanah itu ada tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, artinya itu tadi, artinya ada hisab. Jadi ada tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Ya, apa yang harus kita tunjukkan ketika kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kemudian apa yang kebijakan kita itu sesuaikah dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala atau justru tidak sesuai dengan apa yang digariskan dalam ketentuan-ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi kemudian para ulama tafsir mengutip sebuah surat dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 58, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha sesungguhnya Allah itu ya'murukum memerintahkan kepada kalian semuanya anta uddul amanat untuk menunaikan atau menjalankan amanah-amanah itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh Allah. Di sini pakai bahasa apa? Al-amanat, bentuk jamak. Al-amanah itu satu, al-amanat panjang itu maksudnya bentuk jamak. Jadi semua amanah-amanah yang dibebankan kepada mereka yang mempunyai kedudukan dan jabatan itu harus ditunaikan sesuai dengan prosedur-prosedur garis-garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Satu. Ya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau tadi bil haq, sekarang bil adli. Ya, kalau kamu memutuskan satu perkara, ya, menyelesaikan satu perkara hukum atau apapun kebijakannya di antara manusia bainan nas antah bil adli, hendaklah kamu memutuskan itu dengan cara yang adil, tidak tembang pilih. Oh anakku, oh bojoku, oh dulurku, iki keluargaku, enggak. Tapi harus dengan apa? Bil adli. Lek dulure dibelo, lek wong liya gak dibelo. Ini yang berbahaya nanti. Jadi timpang tindih, simpang siur nanti keputusan hukumnya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Tulisan ayatnya innallaha ni'ma ya'idukum bih. Okay. Innallaha sesungguhnya Allah itu ni'ma ya'idukum bih, sebaik-baik pemberi peringatan. Ayat-ayat tadi itu sebagai bentuk perhatian Allah dengan hambanya. Dan Allah itu sebaik-baik pemberi peringatan. Tidak ada peringatan yang terbaik selain dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia yang membaca Al-Qur'an itu harus fokus dengan apa yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diingatkan, Pak. Diajarkan oleh Allah, sebaik-baik pemberi peringatan itu Allah. Bukan manusia, bukan peringatan manusia, ya. Tapi apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Innallaha sesungguhnya Allah itu kana sami'an adalah maha mendengar, okay? Basira dan juga maha melihat. Artinya Allah tahu kemaslahatan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia. Ketika Allah memberikan aturan, ketika Allah memberikan rambu-rambu, itu semua kemaslahatannya kepada manusia sendiri. Kemaslahatan yang akan dirasakan manusia semuanya. Allah tidak punya kepentingan apa-apa. Allah tidak mengharapkan apa. Kamu jalankan aturan ini, kamu akan hidup dengan baik.
kamu akan hidup dengan sejahtera dan seterusnya. Nah, ini bagian yang ketiga. Jadi pemimpin itu harus amanah, bentuk amanahnya seperti itu. Amanah dia dengan Allah, amanah dia dengan sesama, amanah dia dengan dirinya sendiri. Itu yang dikutip dalam kitab Tafsir Al-Marwazi. Namun, itu yang ketiga. Terus yang keempat, para Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu harus terbuka, transparan. Ya, harus ada transparansi. Ya, bahasa Qur'annya itu syura. Ya, syura atau musyawarah. Suka sharing. Suka minta pendapat. Jadi pemimpin itu nggak boleh kebal kritik. Kalau ada dikit-dikit ujaran kebencian, padahal itu cuma masukan. Dikiranya kita nggak seneng. Justru itu kalau kita anak itu kalau diingatkan orang tuanya, mestinya anak itu bisa nerima dan senang mendapatkan nasihat dari orang tuanya. Kita kalau dinasihati kiai, ustadz gitu kan, kita kan senang mau menerima, kita jalankan, kita amalkan dalam kehidupan. Gak boleh kebal kritik. Ya, apalagi main tangkap enggak. Pemimpin itu harus syura, harus musyawarah, harus terbuka, harus suka sharing. Ya. Terus gini contohnya dalam skup yang kecil, para Bapak sekalian. Jenengan sebagai seorang ayah, jenengan sebagai seorang suami, ketika akan membuat satu kebijakan itu harus melibatkan istri dan anak-anak. Contoh, jenengan kepingin beli sepeda motor misalkan. Nah, itu diajak sharing istrinya sama anak-anaknya. Bu, Le, ya, Bapak ate tumbas sepeda motor. Enaknya sepeda motor apa ya gitu. Honda ta, Yamaha ta, Suzuki. Pernah sing enak-enak. Lah tuku sepeda, kamu kepikir sepeda motor warnanya apa gitu kan. Nah, itu namanya sharing. Istri diwongke, nguwongke istri, nguwongke anak-anak. Ya, jadi harus ada masukan dari orang-orang yang di bawahnya. Tidak boleh diktator. Wis aku bapak, wis tugas sepeda motor sakarepku bapak. Kon gak usah melok-melok si cilik. Ya ropo kon. Nah, itu kan nggak baik orang tua seperti itu. Atau suami seperti itu, sibuk gak usah sampean tugasnya masak ya ngurus arek-arek. Urusannya wong lanang, nggak boleh begitu. Itu namanya diktator, nggak mau mengajak sharing. Nah, tipikal pemimpin seperti itu nggak boleh terjadi, apalagi dalam skup yang luas. Yang kecil berupa keluarga aja nggak boleh ya. Nah, itu bahasa Qur'annya namanya syura, majelis syura. Ya, artinya mereka adalah orang-orang yang suka melibatkan seluruh krunya supaya bisa menentukan ya mana yang terbaik dari yang terbaik. Itu ada di dalam surat Asy-Syura. Ada satu surat namanya surat Asy-Syura. Surat yang ke-42 ayat yang ke-38. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, walladzina istajabu lirabbihim, dan bagi orang-orang yang memenuhi atau mematuhi panggilan Tuhannya. Artinya orang ini peduli dengan Allah. Ya, respeknya luar biasa kepada Allah. Diwujudkanlah dalam amaliyah, baik itu perintahnya maupun larangannya. Ketika ada perintah Allah, dia tunaikan, dia jalankan. Ketika itu ada larangan Allah, dia hindari. Itu namanya mematuhi dan memenuhi seruan Allah. Innal walladzina istajabu lirabbihim. Yang kedua, wa aqamus shalah. Jadi tipikal orang yang senang sharing itu, ya mereka itu responnya cepat dengan Allah gitu loh. Ketika Allah memerintahkan ini, segera dia tunaikan. Ketika Allah melarang ini, segera dia tinggalkan. Selain itu apa? Wa aqamus shalah. Dia istiqomah dalam mendirikan sholat. Tipikal orang yang suka sharing itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang ahli sholat. Tidak hanya ahli sholat yang wajib, tapi juga bahkan orang-orang yang ahli sholat sunnah. Wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum. Nah, ini maksud sholat ini yang perlu kita garis bawahi.
Wa amruhum syura bainahum, sedangkan urusan mereka putuskan dengan cara bermusyawarah di antara mereka. Wa amruhum syura bainahum. Ini kalau bahasa sekarang kan sharing ya. Kita sharing kebaikan, berbagi kebaikan ya. Sharing lewat media sosial dan seterusnya kebaikan. Selama itu baik kita perlu sharing. Tapi jangan malas-malas, jangan jadi provokator. Baik, sampaikan yang baik. Ini loh yang baik. Seperti ini. Jadi mereka kita berikan pemahaman. Kadang-kadang orang kita kan bingung ya, bingung itu mau milih siapa, mereka nggak punya cukup pengetahuan. Akhirnya apa ya, melok-melokan aja, pokoknya apa cari ini wong-wong gitu ya. Nah ini yang perlu kita waspadai, kita perlu hati-hati. Wa amruhum syura bainahum, ulangi, dan urusan mereka diputuskan dengan cara bermusyawarah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezeki mereka atau yang kami berikan, kata Allah, mereka mau menginfakkan sebagian hartanya. Artinya mereka termasuk juga suka memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang-orang yang berada di bawahnya, suka ngasih istri, suka ngasih anak-anaknya gitu ya. Setelah memberikan masukan, dia suka memberikan apa saja ya, kita libatkan semuanya ya. Mau beli sofa untuk di ruang tamu, mau beli gorden, mau beli lemari, mau beli apa, diajaklah musyawarah. Enaknya lemarinya model seperti apa, mau beli TV, mau beli apa, elektronik ya, mereka ajak untuk memilih, kita ajak untuk memilih sing di, itu namanya sharing. Dan itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pemimpin menurut Al-Qur'an. Nih. Yang terakhir, yang kelima nih, bahwa pemimpin itu harus senang melaksanakan atau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, Pak. Amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau melihat kemungkaran jangan dibiarkan. Tidak boleh pemimpin melihat kemungkaran terus dibiarkan. Kemungkaran yang terjadi di lingkungan RT, misalkan itu yang paling punya tanggung jawab itu Pak RT, Pak. Kemungkaran yang terjadi di lingkungan RW, yang paling bertanggung jawab itu Pak RW, dan harus tahu di warganya itu yang kira-kira terjadi kemungkaran apa, harus tahu dan harus diselesaikan. Ya, di lingkungan kelurahan yang paling bertanggung jawab ya Pak Lurah. Begitu seterusnya sampai di tingkat wilayah yang paling tinggi. Ya, kemungkaran yang terjadi di Indonesia yang paling bertanggung jawab ya Pak, ya pimpinan negara, presiden dalam hal ini. Begitu seterusnya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian dari perintah Allah. Bahkan semestinya tidak hanya apalagi pemimpin, kita aja yang sebagai seorang pribadi, sebagai seorang manusia biasa, personal, itu punya kewajiban. Kalau kita punya kewenangan, kita gunakan kewenangan itu untuk mencegah kemungkaran. Kan ada ya di dalam hadis ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi wa man lam yastati fa bilisanihi wa man lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat satu kemungkaran, satu kemaksiatan, satu perbuatan dosa, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Artinya apa? Tangan itu menurut para ulama hadis adalah kewenangan kekuasaan. Kita punya kewenangan apa, yaitu yang bertanggung jawab yang harus kita laksanakan. Kalau kita nggak punya kewenangan kan nggak bisa mencegah kemungkaran. Kan sopo gitu. Kalau yang ngelaruin itu RT ya, dia pasti orang mau nurut. Oh, Pak RT sing ngelarang Pak RT. Yang mencegah kemungkaran ini Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, dan seterusnya, gubernur, wali kota. Karena mereka punya hak untuk mengingatkan. Dan orang yang paling bertanggung jawab, itu yang diinginkan Allah dalam Al-Quran. Maka turunlah surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakkannahum fil ardh, dan orang-orang
yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi Allah. Kami teguhkan kedudukan mereka di bumi Allah. Immakannahum fil ardi. Ya, artinya orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya kewenangan, orang-orang yang punya kebijakan. Itu bahasa Qur'annya alladzina immakannahum fil ardi, di muka bumi Allah. Yang pertama yang harus dilakukan bagi mereka apa? Aqamus salata wa atawuz zakat. Maka harus beriman. Ya, pembuktian iman itu dengan sholat. Maka jangan dipilih pemimpin yang enggak sholat misalkan begitu ya, walaupun mereka beriman. Agamanya Islam misalkan begitu ya. Wa atawuz zakat, dan dia mau menunaikan zakat. Nah, baru terusannya Pak. Wa amaru bil ma'ruf. Dan mereka memerintahkan untuk berbuat baik, mengajak pada nilai-nilai kebaikan. Dan pasti bisa memberikan contoh terlebih dahulu sebelum mereka mengajak orang lain untuk berbuat baik. Kan begitu ya idealnya Pak ya. Kita jangan mengingatkan orang lain tapi kita sendiri tidak menjalankan. Ya, kalau kita nak sholat to nak bapak ikuti sholat dhisik. Nak ngaji yo bapak ikuti ngaji dhisik sak ibu pisan. Jadi kita kalau nasihat kita nggak masuk itu karena apa? Kadang-kadang kita tidak melakukan apa yang kita nasihatkan kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ini jadi bentuknya seperti itu. Wa amaru bil ma'ruf, yang kedua wa nahau 'anil munkar. Oke, mencegah dan mereka mencegah, ini bentuknya domirnya hum ya. Wa amaru, dan jadi mereka semuanya para pemimpin-pemimpin itu idealnya wa amaru bil ma'ruf. Bukan wa amara bil ma'ruf, tapi wa amaru bil ma'ruf. Wa nahau, bukan wa naha. Kalau naha itu satu orang. Kalau nahau itu banyak orang, mereka. Kalau naha itu domirnya huwa, dia laki-laki. Kalau nahau itu berarti bentuknya hum, mereka para pemimpin. Wa nahau 'anil munkar. Dan mereka terjemahnya begitu ya. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka mencegah kepada kemungkaran. Kalau melihat kemaksiatan, stop sudah, jangan memfasilitasi kemaksiatan. Ya. Kemaksiatan malah difasilitasi, malah buka pabrik maksiat, buka pabrik minuman keras dengan kebijakan-kebijakannya dan seterusnya. Bukan malah mencegah kemungkaran, justru memfasilitasi kemungkaran kan. Dan itu larangan Allah. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur. Di penghujung surat Al-Hajj ayat yang ke-41 Gusti Allah tahu walillahi akibatul umur, dan hanya kepada Allah lah akan dikembalikan semua urusan. Artinya apa? Setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita di dunia, semuanya akan ada hisabnya, akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang pemimpin. Ya. Bukankah pemimpin itu kalau benar pemimpinnya, Pak, itu di hadis akan mendapatkan satu perlindungan dari Allah yang tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah. Kalau di akhirat kan nggak ada perlindungan, Pak. Kita minta perlindungan sahabat kita nggak bisa, minta perlindungan orang tua kita nggak bisa, minta perlindungan anak-anak kita nggak bisa. Yang bisa ngasih kita perlindungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, yang ketika itu tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar. Ya. Padang mahsyar itu kan matahari terletak sejengkal tangan kita ya, di atas kita pas matahari. Panas. Dan ketika itu kita butuh perlindungan dari Allah. Sampai-sampai diriwayatkan hadis itu ada orang yang saking panasnya keringetan, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam sak dengkul, ada sak mata kaki, ada yang setengah badan, ada yang kelelep dengan keringatnya sendiri saking panasnya. Bukan kelelep kolam renang, Pak, kelelep ambil keringetnya dewe, Pak. Tidak ada perlindungan ketika itu. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kalau ulangi, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, yang ketika itu tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, gitu ya,
salah satu dari 7 golongan manusia itu adalah imamul adil. Pemimpin yang adil, yang bukan orang yang zalim. Itu kalau bisa diwujudkan. Maknanya apa? Kalau mau berpolitik silahkan. Umat Islam itu harus berpolitik. Harus ada yang jadi pejabat. Supaya nanti kebijakannya bukan berpindah ke orang-orang yang tidak beriman. Tapi mereka berpihak kepada orang-orang yang beriman. Tapi dengan cara yang benar. Ya, mendapatkan jabatan dengan cara yang benar. Dengan cara yang halal. Tidak sikut-sikutan. Kemudian dengan jabatan itu Allah menjadi ridho. Kebijakan kita berpihak untuk kemaslahatan bersama, pertimbangannya akhirat dan seterusnya. Jadi itulah para Bapak sekalian beberapa ayat yang bisa kita jadikan dasar utama sebelum kita memilih. Ya, monggo dipilih siapa yang mau kita pilih. Hanya saja tadi saya sampaikan kalau jangan memilih seseorang yang kita senangi di saat kita tahu ada sosok yang lebih baik dari orang yang kita senangi. Kalau ada yang lebih baik, pilih yang terbaik walaupun ya kita nggak senang misalkan. Jangan pilih berdasarkan senang dan tidak senang. Dasarnya adalah dasar maslahat, dasar kebaikan. Pilih yang terbaik dari yang terbaik. Sekali ulangi, jangan pernah memilih salah satu pemimpin ya karena kita menyenangi pemimpin tersebut, sementara kita tahu, kita sadar, kita melihat masih ada yang terbaik dari orang yang kita senangi tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan inayah kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah takdirkan dengan terpilihnya pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Untuk itu kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita semuanya dapat diwujudkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.